Serang Tangerang. Kadang aku bingung, kenapa ibu kota provinsi Banten itu Serang, bukan Tangerang. Daripada asbun, mending sini aku kasih tahu. Remehnya nggak ada, Kak. Pada 4 Oktober tahun 2000, pemerintah Indonesia resmi menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pelepasan beberapa daerah di Jawa Barat dan menggabungkannya menjadi satu provinsi baru, Provinsi Banten. Undang-undang ini juga menjadikan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Dan sejak hari itu muncul satu pertanyaan. Kenapa Serang yang jadi ibu kota? Kenapa bukan Tangerang? Karena kalau kita lihat saat ini, siapa sih yang nggak tahu Tangerang? Kota metropolitan, punya fasilitas lengkap, punya gedung-gedung tinggi, dan juga memiliki Bandara Soekarno-Hatta. Yap, pintu gerbang internasional Indonesia. Secara logika, Tangerang itu kota lebih maju, fasilitas lebih lengkap. Pas banget gak sih buat jadi ibu kota? Tapi, kenapa jadinya Serang? Kenapa bukan Tangerang? Apa ada alasan politis, historis, atau mungkin ada alasan strategis yang jauh lebih besar? Kita harus kembali ke masa lampau. Bukan ke tahun 2000, melainkan ke abad 15, di mana Banten bukanlah sebuah provinsi, melainkan kerajaan besar yang mengendalikan perdagangan dunia. Kesultanan Banten berdiri pada masa Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Setelah Malaka dikalahkan oleh Portugis pada tahun 1511, banyak pedagang muslim pindah ke pelabuhan-pelabuhan lain, dan Banten menjadi pusat jaringan maritim terbesar internasional dan juga menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia. Kapal-kapal dari Arab, Cina, Jepang, India, hingga Eropa datang dan melakukan perdagangan lada dan rempah-rempah lainnya di pelabuhan Banten. Banten tumbuh menjadi kota kosmopolitan yang ditinggali komunitas Tionghoa, Cina, Arab, Jepang, India, hingga Eropa yang hidup berdampingan. Dari sini kita tahu bahwa Serang Banten, tepatnya di Pantai Gope, menjadi saksi bisu masa kejayaan Banten dahulu. Di pusat pemerintahannya berdiri Keraton Surosoan, Masjid Agung Banten, Benteng Spelwich, jalur irigasi, dan juga pelabuhan internasional. Jadi bangunan bersejarah yang teman-teman di MCS lihat di Banten lama, semuanya memiliki cerita dan peranan penting dalam kemajuan Kesultanan Banten. Tapi sejarahnya tidak pernah mati dan terus melekat kuat pada masyarakat Banten. Sisa-sisa ingatannya terus-menerus diwariskan dari tangan satu ke tangan yang lainnya, sehingga menjaga sejarah Banten tidak lekang oleh waktu. Jadi ketika Provinsi Banten dibentuk pada tahun 2000, memilih Serang sebagai ibu kota adalah bentuk apresiasi, menghormati sejarah dan jati diri Banten. Karena jika ibu kota dipilih hanya berdasarkan gedung-gedung tinggi, maka Banten bisa kehilangan akar dan jati dirinya. Selain alasan sejarah, ada satu faktor penting yang sering terlupakan, yaitu faktor geografis. Serang jauh lebih strategis sebagai pusat pemerintahan. Secara posisi, Serang berada di titik tengah wilayah Banten. Serang dekat dengan Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Sementara Tangerang berada di ujung timur, lebih dekat dengan Jakarta. Serang terhubung langsung dengan tol Jakarta-Merak, jalur logistik vital yang menghubungkan ibu kota negara dengan kawasan industri nasional dan akses menuju Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Selain itu, jalur kereta Merak Tanah Abang juga melintasi wilayah ini, menyediakan akses transportasi massal yang memudahkan akses pemerintahan dan ekonomi pesisir. Serang juga berada di koridor pesisir utara yang sejak masa Kesultanan menjadi jalur maritim penting. Kombinasi infrastruktur laut, darat, dan rel menjadikan Serang wilayah yang ideal sebagai pusat administrasi Provinsi Banten. Kalau ibu kota ditetapkan di Tangerang, akan ada resiko pembangunan condong ke timur dan wilayah-wilayah di barat seperti Pandeglang dan Lebak akan tertinggal. Dengan Serang sebagai pusat pemerintahan dan Tangerang sebagai pusat ekonomi, menjadikan Banten wilayah yang seimbang. Sejarah dan identitas di satu sisi, perkembangan dan modernisasi di sisi yang lainnya. Jadi, kenapa Serang jadi ibu kota Banten? Karena Serang adalah identitas Banten dan juga lokasinya yang strategis dan seimbang antar wilayah. Keputusan ini juga mendukung pemerataan pembangunan serta karena wilayah Tangerang yang sudah menjadi pusat ekonomi.
Serang adalah jantung Banten. Tangerang adalah pusat ekonominya. Dua poros ini menjadikan Banten wilayah yang seimbang. Jadi menurut DMCers gimana nih? Yang cocok jadi ibu kota Banten itu Serang atau Tangerang? Jawab di kolom komentar ya. And also don't forget to like, comment, and subscribe sosial media DMC biar kalian gak ketinggalan informasi. Thank you and bye-bye!